Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Kita akan berdiskusi terkait program kegiatan yang telah saya rancang, yang merupakan program kegiatan kokurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta integrasi dengan mata pelajaran lainnya. Program yang saya rancang adalah program kegiatan outbound S2B atau SMP Negeri 2 Bawah S1. Adapun yang menjadi latar belakang dari program ini, yaitu outbound ini merupakan salah satu kegiatan pengembangan diri yang menarik dan menyenangkan. Kemudian kegiatan ini menggunakan metode experiential learning atau belajar dari pengalaman dengan menggunakan media permainan ini. Kegiatan outbound ini dilakukan di luar ruangan dengan tujuan tertentu. Kemudian kegiatan outbound sangat ideal dilaksanakan di SMPN 2 Bawah S1 karena sekolah kita belum memiliki fasilitas yang terstandar untuk aktivitas fisik atau olahraga yang sifatnya kompetitif. Nah, karena kita belum memiliki lapangan futsal, belum memiliki lapangan voli yang terstandar, oleh karena itu saya merancang program outbound sebagai pilihan aktivitas fisik yang dapat kita lakukan bersama. Selain itu, kegiatan outbound itu merupakan aktivitas yang menyenangkan serta sangat sederhana. Oleh karena itu, sangat memungkinkan kita melibatkan peserta didik, baik terkait ide, kemudian pilihan aktivitas, maupun menjadikan peserta didik sebagai panitia dalam kegiatan outbound ini. Hal-hal inilah yang menjadi latar belakang dari program kegiatan outbound. Terkait dengan tujuan dari program ini, tujuan besarnya menjadi ruang rekreasi, kreativitas, serta pengembangan diri peserta didik dengan pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan diri. Secara spesifik tujuan dari program ini, yang pertama terkait dengan aspek psikomotor. Kegiatan outbound ini diharapkan dapat meningkatkan komponen kebugaran jasmani, mampu menggunakan keterampilan gerak seperti berlari, melompat, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, tujuan kognitifnya menumbuhkan budaya hidup aktif sepanjang hayat, memahami pentingnya kebugaran jasmani, kemudian mampu memecahkan masalah atau problem solving. Tujuan ketiga dari aspek afektif, melalui kegiatan outbound mampu meningkatkan kerjasama, tanggung jawab, disiplin, mandiri, percaya diri, dan keterampilan sosial melalui pengalaman kontekstual baik sebagai peserta maupun sebagai panitia kegiatan. Terkait dengan capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan dari program ini. Yang pertama, capaian psikomotor. Peserta didik mampu melewati rintangan atau tantangan fisik yang tersedia. Tantangan yang disediakan terkait dengan komponen kebugaran jasmani seperti kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan lainnya. Jadi dalam kegiatan outbound nanti kita akan menghadirkan tantangan-tantangan yang menuntut anak untuk menggunakan komponen kebugaran jasmani seperti komponen kekuatannya, kemudian kelincahan, kemudian daya tahan. Diharapkan ketika mereka melakukan aktivitas itu, mereka akan memahami pentingnya komponen-komponen itu, sehingga mereka bisa mengembangkan kekuatan, kelincahan melalui budaya hidup aktif sepanjang hayat. Berikutnya, terkait dengan capaian kognitif, peserta didik memahami pentingnya kebugaran jasmani, kesehatan, serta mampu memecahkan masalah. Dalam kegiatan ini, peserta didik mengalami pengalaman nyata menggunakan komponen kebugaran jasmani
serta secara kolaboratif memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Artinya dalam kegiatan outbound mereka akan mengalami pengalaman secara langsung bagaimana mereka memanfaatkan kekuatannya mereka, memanfaatkan kelincahannya mereka, daya tahannya mereka dalam aktivitas melewati rintangan atau tantangan yang disediakan. Selain itu, ketika melewati tantangan atau rintangan yang disiapkan dalam outbound, itu menuntut kerjasama dan kolaborasi untuk memecahkan tantangan, untuk memecahkan masalah, bagaimana bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Yang ketiga, capaian efektif. Peserta didik mampu menampilkan perilaku kerjasama, disiplin, tanggung jawab, baik sebagai peserta maupun sebagai panitia kegiatan. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan dibagi dalam beberapa kelompok peserta, yaitu kelompok peserta sebagai pelaksana kegiatan atau panitia yang terdiri dari peserta didik yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun memiliki cacat bawaan, sehingga mereka tidak dilibatkan dalam aktivitas fisik, tetapi mereka tetap dilibatkan dalam kegiatan sebagai panitia kegiatan. Misalnya ada anak yang obesitas atau kegemukan atau terlalu kurus, beresiko untuk melewati tantangan-tantangan fisik, mereka bisa dilibatkan sebagai panitia kegiatan. Kemudian peserta yang lainnya akan dilibatkan sebagai peserta kegiatan atau perlombaan outbound. Yang berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan outbound merupakan salah satu kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di akhir semester. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan pramuka, seperti dalam kegiatan pertusami yang sudah pernah kita jalankan. Untuk peserta kegiatannya, kegiatan outbound dilaksanakan tingkat satuan pendidikan, artinya ini kegiatan internal di lembaga kita, dan diikuti oleh seluruh peserta didik dengan pembagian kelompok secara acak. Peserta didik dibagi ke dalam 8 kelompok terdiri dari 10 peserta didik, karena kita memiliki peserta didik di kisaran 100 peserta didik, dibagi ke dalam kelompok terdiri dari 10 peserta didik di masing-masing kelompok. Sedangkan 20 peserta didik yang tersisa akan terlibat sebagai panitia bersama dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan outbound akan dilakukan di akhir semester selama 3 hari dengan memanfaatkan lingkungan sekitar seperti lapangan serta area perkebunan masyarakat dengan memperhatikan aspek keselamatan. Yang ketiga, terintegrasi dengan pertusami. Selain dilakukan di akhir semester, kegiatan outbound secara khusus apabila dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan pramuka, maka pilihan aktivitas akan disesuaikan. Artinya, bila dilakukan integrasi dengan kegiatan pramuka, pilihan aktivitas fisiknya akan disesuaikan dengan konteks kepramukaan. Berikutnya, partisipan. Nah, panitia kegiatan ini melibatkan semua Bapak Ibu Guru serta peserta didik dengan pembagian peran sesuai dengan kompetensi dan minat masing-masing. Jadi dalam kepanitiaan, Bapak Ibu Guru akan terlibat, tetapi pembagian perannya disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. Misalnya guru bahasa Indonesia akan berperan mengemas acara pembukaan berkolaborasi dengan guru seni, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Guru yang memiliki keterampilan lain bisa membantu dalam persiapan menyiapkan rintangan atau tantangan dalam kegiatan outbound. Nah, untuk melaksanakan program outbound ini, kita perlu memetakan kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia itu adalah Bapak Ibu Guru yang memiliki kompetensi beragam sehingga dapat berbagi peran. Kemudian peserta didik yang terbatas sehingga dapat dilibatkan secara keseluruhan. Itu merupakan modal manusia. Yang kedua adalah modal lingkungan. Sekolah kita ini terletak di daerah pedesaan dan lereng gunung yang sejuk sehingga sangat ideal untuk aktivitas luar ruangan. Selain itu, kita memiliki ketersediaan bahan baku dari alam yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan outbound.
Yang berikutnya modal fisik, kita memiliki lapangan desa yang cukup luas serta terletak di depan sekolah atau dekat dengan sekolah. Yang keempat terkait dengan modal finansial, kita memiliki alokasi dana BOS maupun sumbangan orang tua. Berikutnya rencana evaluasi. Kegiatan outbound ini di akhir kegiatan panitia guru beserta peserta didik akan melakukan evaluasi dan refleksi bersama. Kemudian setiap peserta didik membuat tulisan refleksi sesuai dengan peran masing-masing. Berikutnya dengan kemungkinan tantangan. Tantangan yang mungkin dialami dalam kegiatan diantaranya keterbatasan dana, mengingat SMPN 2 Bowai Satap termasuk sekolah dengan modal finansial yang sangat terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka solusi yang disiapkan adalah sekolah perlu bermitra dan melibatkan lembaga lain yang dapat berkontribusi dalam kegiatan. Yang kedua, untuk meminimalisir penggunaan keuangan, maka perlu dilakukan pemetaan aset lain yang tersedia yang dapat kita maksimalkan. Yang ketiga, melakukan evaluasi di akhir kegiatan sehingga bisa menyesuaikan untuk kegiatan lanjutannya. Keempat, berdasarkan hasil evaluasi dan pengalaman kegiatan sebelumnya, maka sekolah perlu membuat rancangan kegiatan berikutnya sehingga terkait pendanaan dapat dimuat dalam RKA BOS. Baik Bapak Ibu, itu sekilas pemaparan saya tentang program outbound. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan usul dan saran terkait dengan kegiatan. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu dan kesempatan. Silakan. Ibu Bendahara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Mungkin dari saya sebagai bendahara tentang finansial tadi, di RKA ada tapi perlu dirancang pada awal tahun. Baik, terima kasih Ibu Bendahara. Terkait dengan alokasi anggaran melalui keuangan BOS, perlu kita rancang di awal tahun pelajaran. Kemudian kita masukkan pada pos apa Ibu? Kegiatan ekstrakurikuler. Baik, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kesiswaan. Baik, terima kasih Ibu Bendahara untuk masukannya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru lainnya. Silakan. Nah, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya sebagai guru seni budaya mungkin menyarankan kalau bisa kegiatan ini bisa berkolaborasi dengan kesenian. Misalnya di awal kegiatan ini membuat acara pembukaan, kolaborasi dengan bagian kesenian ataupun dengan di bahasa Indonesia, di puisi atau dengan menari tarian massal. Baik, terima kasih Margot dari Guru Kesenian untuk masukannya bahwa perlu berkolaborasi di awal untuk pembukaannya, berkolaborasi dengan guru kesenian, misalnya dengan tarian massal atau kolosal, kemudian dengan kolaborasi dengan guru materi bahasa Indonesia. Baik, mungkin masih ada masukan lainnya? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah pas? Baik, Bapak Ibu, kalau sudah pas, selanjutnya saya harapkan bahwa kita senantiasa berkolaborasi dalam pelaksanaan program kegiatan outbound yang akan diselenggarakan di akhir semester. Terima kasih untuk kesediaan hadir mendengarkan pemaparan program serta diskusi hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih banyak. Bunyi piring apa? Kami terima kasih.